Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad dari kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan salah satu seniman legendaris Indonesia dalam rangka memenuhi tugas seni budaya. Dan inilah Lee Man Fong, sang pelukis Istana Negara. Dalam pembahasan kali ini saya akan mempresentasikan 3 poin penting. Yang pertama yaitu biografi seniman, yang kedua pencapaian seniman, dan yang terakhir yaitu karya seni yang diciptakan oleh Lee Man Fong. Baiklah, kita masuk pada pembahasan biografinya. Lee Man Fong lahir pada tahun 1913. Beliau adalah seorang pelukis Indonesia yang dilahirkan di Tiongkok. Ia dibesarkan dan mendapatkan pendidikannya di Singapura. Di sana, ia belajar melukis dengan seorang pelukis Lingnan, dan belakangan pada seorang guru yang mengajarkannya lukisan minyak. Pada tahun 1933, ia pergi ke Indonesia dan tinggal di sana selama 33 tahun. Pada masa Perang Dunia II, ia ditawan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka, ia menjadi pelukis Istana Presiden Soekarno dan menjadi warga negara Indonesia. Lukisan-lukisan Lee Man Fong diakui sebagai perintis pelukis Asia Tenggara. Pada tahun 1964, ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membuat buku yang berjudul Lukisan, Lukisan, dan Patung dari koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia. Buku ini berisi seluruh karya-karya seni yang dimiliki Presiden Soekarno dan semuanya berjumlah 5 volume. Kemudian, masuk pada pembahasan kedua yaitu pencapaian seniman. Lee Man Fong sempat mengalami hal-hal sulit. Pada tahun 1942, Lee Man Fong dipenjara karena penentangannya terhadap kolonialisme Jepang di Indonesia. Setelah 6 bulan di penjara, Takahashi Masao, seorang perwira Jepang, membantunya keluar dari penjara dan tertarik pada potensi artistiknya. Di era Presiden Soekarno, nama Lee Man Fong melejit menjadi pelukis Istana Kepresidenan dari tahun 1961 sampai 1966. Lee Man Fong menjabat sebagai pelukis istana. Dalam arsip digital IPAA disebutkan pada 1964, Lee Man Fong bersama dengan Lim Wasim menyusun 5 volume dari koleksi lukisan dan patung Istana Negara, koleksi Presiden Soekarno. Selama periode ini, dia dianugerahi kewarganegaraan Indonesia. Namun, pada tahun 1967, ketika Soekarno jatuh dari kepresidenan digantikan Soeharto, sebagai awal dimulainya Orde Baru, Lee Man Fong pindah ke Singapura. Kemudian, lukisan-lukisan Lee Man Fong diakui sebagai perintis pelukis Asia Tenggara. Sejak dekade 1930-an, namanya telah dikenal sebagai seniman. Pada 1932, dia bermigrasi ke Jawa dan bekerja untuk Kolf, sebuah perusahaan percetakan dan penerbitan Belanda. Dia juga mendirikan semacam biro jasa iklan di Jakarta. Pada 1936, Kepala Hindia Belanda di Batavia mengundang asosiasinya untuk berpartisipasi dalam sebuah pameran. Ia merupakan artis non-Belanda pertama yang diberikan undangan ini. Baiklah, segmen pembahasan selanjutnya adalah karya seni yang diciptakan oleh Lee Man Fong. Mahakarya Lee Man Fong berada di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Lee Man Fong membuatnya di tahun 1962 yang baru saja selesai direstorasi oleh konservator Italia pada Agustus 2020. Lukisan Lee Man Fong dibuat pada 1961 atas permintaan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Bung Karno mengatakan ia ingin memajang lukisan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, pada slide berikut terdapat beberapa karya seni Lee Man Fong yang memiliki tema keberagaman lokal di Indonesia. Baiklah, segmen terakhir yaitu kesimpulan. Lee Man Fong adalah seorang seniman Indonesia yang terkenal karena lukisan-lukisannya yang memadukan gaya lukisan Tiongkok dengan gaya lukisan Barat. Karyanya sering menampilkan pemandangan alam, bunga, dan fauna, serta sering memperlihatkan keindahan Bali. Ia dianggap sebagai salah satu pelukis terpenting dalam sejarah seni lukis di Indonesia. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan teman-teman semua.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.